Halo guys, kita berjumpa di acara favorit keluarga kalian di channel Gilhar. Bagaimana? Sisir masih utuh? Kali ini saya akan merangkum film yang super keren untuk kalian yang suka fantasi, yaitu God of Egypt. Film ini disutradarai oleh Alex Proyas dan menggambarkan dewa-dewa Mesir kuno. Film ini menceritakan mitologi Mesir kuno dan dewa-dewa Mesir yang hidup di antara manusia, darah emas, dan kemampuan bertransformasi mereka menjadi sosok dewa. Penasaran? Saya juga. Tanpa berlama-lama langsung saja kita intro. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pencuri muda bernama Bek dan kekasihnya, Zaya, yang akan menghadiri penobatan Horus menjadi Raja Mesir. Horus adalah Dewa Langit. Selama upacara, insiden terjadi saat Osiris atau ayahnya Horus dibunuh oleh saudara laki-lakinya yang sangat iri dengan kekuasaannya, yaitu Set, yang merebut tahta dan menyatakan sebuah rezim baru di mana orang mati harus membayar dengan kekayaan untuk masuk ke akhirat. Horus yang tidak terima itu bertarung dengan Set untuk merebutkan tahtanya, namun dia kalah. Set kemudian melepas mata Horus yang merupakan sumber kekuatannya dan hampir dibunuh. Kekasihnya, Hathor, memohon agar Set tidak membunuhnya dan akhirnya dia diasingkan. Setahun kemudian, Bek telah bekerja sebagai monumen bangunan budak, sementara Zaya sekarang berada dipimpin oleh arsitek utama Set, yaitu Ursu. Percaya bahwa Horus adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Set, dia memberikan rincian tempat mata Horus disimpan kepada Bek di lumbung harta karunnya dan menyuruhnya untuk mencurinya. Bek mampu mencuri kembali mata Horus dari berangkas harta karun. Namun, Ursu mengetahuinya. Setelah mereka berdua terpojok, mereka melarikan diri. Saat menaiki kudanya, Ursu memanah Zaya dan itu tepat pada jantungnya. Bek membawa tubuh Zaya ke Horus yang buta dan membuat kesepakatan di mana jika dia memberikan matanya dan memberitahu tentang piramid Set, dia harus menghidupkan Zaya, dan Horus menyetujuinya. Lalu Bek dan Horus terbang ke kapal bahtera milik kakek Horus, yaitu Ra. Horus tidak dapat meyakinkan kakeknya agar dia mendapatkan kekuatannya kembali dan dapat mengalahkan Set dengan sendiri. Karena Ra netral tentang konflik mereka dan setiap hari berperang dengan binatang bayangan besar Apopis yang mengancam untuk melahap dunia, dan akhirnya Ra menolaknya. Sebagai gantinya, Horus meminta air suci yang mengelilingi bahteranya, yang dapat memadamkan api gurun dan melemahkan Set dengan serius. Selanjutnya, scene berganti kepada Set yang sedang berperang dengan para dewa dan memusnahkan mereka semua. Kemudian, Set menemui istrinya dan berbincang. Saat istrinya akan pergi, Set menarik sayapnya dan mencabutnya. Adegan kembali ke Horus dan Bek. Setelah kembali dari kayangan, mereka diserang oleh Minotaur yang merupakan anak buah Set, namun mereka selamat. Adegan berganti kepada Set yang meminta Hathor untuk membawanya ke dunia bawah, tetapi ia menolaknya dan berhasil melarikan diri. Hathor tiba-tiba muncul saat Horus dan Bek diserang oleh pasukan ular Set dan dia menyelamatkannya. Warm yourself. I command you. Quickly. Ketika mereka menceritakan tentang rencana mereka mengenai piramida Set, Hathor memperingatkan mereka tentang Sphinx, pelindung yang akan membunuh siapa saja yang tidak cukup bijak untuk memecahkan teka-teki. Kemudian mereka menuju ke perpustakaan Tut, yaitu sang dewa kebijakan, sehingga mereka dapat merekrutnya untuk memecahkan teka-teki itu, dan Hathor mengikutinya. Oh iya, saya lupa menjelaskan tentang Hathor. Hathor adalah dewi cinta dan kekuatannya adalah dia bisa mengendalikan seluruh makhluk hidup yang ia kendaki kecuali hati mereka mencintai orang lain. Setelah mereka tiba di piramida Set, mereka mengatasi perangkapnya termasuk Sphinx
untuk mencapai sumber kekuatan Seth. Tetapi sebelum mereka dapat menuangkan air suci, mereka terperangkap dan tiba-tiba ada Seth di sana. Dia mencabut otak dari Tut dan membunuhnya. Saat Beck mengendap-endap untuk menuangkan airnya, Seth mengatakan kepada Beck bahwa Horus tidak dapat membawa Zaya kembali dari kematian. Lalu Seth merebut air itu dan segera menghancurkannya. Setelah mereka keluar, Horus mengakui bahwa dia menipu mereka. Hathor yang iba mengorbankan keselamatannya sendiri untuk meringankan Zaya ke akhirat dengan memberi Beck gelangnya dan terseret ke neraka. Kemudian memanggil Anubis untuk membawa Beck ke Zaya. Selanjutnya, scene berganti. Seth berhasil menggabungkan otak Tut, hati Osiris, mata Horus, dan sayap dari Nephthys atau istrinya dengan dirinya sendiri. Dia pergi untuk menemui Ra. Ra mengatakan bahwa semua perlakuan buruk sebelumnya dari Seth adalah tes yang disiapkan untuk perannya yang sebenarnya. This was your test. I need you to take my place. Ra ingin Seth menggantikan posisinya sebagai pembela dunia di atas bahteranya dan melawan Apophis. Seth yang kecewa mendengar takdirnya ingin menghancurkan akhirat sehingga dia bisa abadi. Ra mencoba melawan Seth dengan meledakkannya dengan tombaknya. Meskipun Seth bisa bertahan. Dengan serangan tiba-tiba, dia menusuk Ra. Lalu mengambil tombak kekuatannya dan membuangnya dari kapal yang membebaskan Apophis untuk memakan dunia fana maupun dunia bawah. Lalu Adakam berpindah kepada Beck yang menemukan Zaya. Zaya menolak hadiah Hathor karena dia tidak ingin kehidupan setelah kematian tanpa Beck. Tetapi kemudian Apophis menyerang dan gerbang akhirat pun ditutup. Beck yang kembali ke dunia, dan dia memutuskan untuk membantu Horus kembali dan mengatakan kepada Horus bahwa itu adalah Zaya yang menyuruhnya, karena ia masih memiliki keyakinan kepada Horus. Selanjutnya, scene berganti. Horus memanjat dinding luar dari Seth Obelix dan melawan Seth yang berdiri di atasnya. Tetapi Seth terlalu kuat dengan tombak barunya. Sementara, Beck melawan Ursu yang dimenangkan oleh Beck. Beck naik ke atas dan bergabung dengan pertempuran mereka. Dia berhasil mencuri mata Horus yang dipasang di armor Seth dan mendapat luka yang serius. Kemudian, dia dilemparkan oleh Seth. Saat Beck meluncur ke tepi Obelix, dia melempar mata ke arah Horus, dan Horus harus memilih untuk mengambilnya atau menyelamatkan Beck sebagai gantinya, dan Horus memilih untuk menyelamatkan Beck. Ketika mereka jatuh ke tanah, Horus mendapatkan kekuatannya kembali untuk bertransformasi, dan dia menangkap Beck lalu membawanya ke tempat yang aman. Lalu Horus bertarung lagi dengan Seth. Dia berhasil membunuh Seth dan mendapatkan tombaknya. Setelah itu, dia pergi mencari Ra dan menemukan Ra yang terluka itu mengambang di angkasa. Ra yang mendapatkan kembali tombaknya segera mengusir Apophis dan Anubis membuka kembali gerbang akhiratnya. Saat Horus kembali ke Beck, seorang anak mengelurkan mata Horus yang lainnya yang ia temukan. Tapi kegembiraan Horus berubah menjadi kesedihan saat ia tiba untuk menemukan Beck yang sekarat karena luka yang didapat saat bertarung dengan Seth. Horus membawanya ke makam Osiris dan meletakkannya di samping Zaya. Ra datang dan memberinya permintaan karena dia merasa berhutang budi kepada Horus. Horus membuat permintaan agar Beck, Zaya, dan dewa-dewa lainnya juga dihidupkan kembali dan atribut mereka dipulihkan. Selanjutnya, Horus dimahkotai raja oleh Tut dan menyatakan akhirat bisa diperoleh bagi mereka yang berbuat baik di dunia. Beck dijadikan penasihat kepala, dan dia memberi gelang Hathor itu kepada Horus agar dia bisa membawa Hathor kembali dari neraka. Dan cerita pun tamat. Ya, itu dia filmnya. Secara keseluruhan, film ini cukup keren dan membuat imajinasi saya meledak-ledak karena cewek-cewek ini seksi sekali. Pesan yang bisa kita ambil adalah janganlah kita iri dan serakah karena itu akan membinasakan kita. Sekian dari saya, direktur dari channel Gilhar, mengucapkan terima kasih.